Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku yang cukup menarik yang berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini berangkat dari filosofi Epictetus, seorang filosof Stoa pada masa Yunani kuno. Epictetus menyatakan ada sesuatu yang bisa dikendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Contoh dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah di mana kita lahir, apa jenis kelamin kita, apa etnis kita, atau siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih semua itu, yang artinya semua hal tersebut tidak bisa kita kendalikan, kita hanya bisa menerimanya. Ada dua kunci utama yang hendak disampaikan oleh buku Filosofi Teras, yaitu pertama, hidup hendaknya terbebas dari emosi negatif. Caranya adalah dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Yang kedua, hidup hendaknya mengasah kebajikan. Kebajikan yang dimaksud adalah penerimaan atau rasa syukur dalam menjalani hidup dari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Selain hal-hal di atas, banyak hal-hal lain yang ternyata tidak bisa kita kendalikan, misalnya kekayaan, reputasi, atau kesehatan. Loh, apakah kesehatan tidak bisa dikendalikan? Bukankah dengan menjaga pola makan, kebugaran, badan dan istirahat yang cukup dapat menjaga kesehatan kita? Benar, tapi ada kalanya kita tetap saja sakit meski sudah menjaga kesehatan kita. Begitupun dengan kekayaan dan reputasi. Tidak ada jaminan kita bisa hidup kaya raya dan memiliki reputasi bagus, sekalipun kita sangat menginginkan dan mengusahakannya. Rezeki bisa datang dan pergi secepat kilat. Nah, buku ini ingin mengingatkan kita bahwa jika kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka akan menimbulkan efek negatif pada fisik dan psikologis kita. Misalnya, kita jadi mudah stres dan memiliki badan yang kurus kerontang. Bahkan, tidak jarang orang mengalami gangguan kejiwaan karena terobsesi ingin kaya atau terkenal. Lalu apa solusinya? Solusinya ada dua. Yang pertama, kita harus menerima dengan lapang dada bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Lalu yang kedua, kita harus mengalihkan fokus hanya kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana pertimbangan kita terhadap kondisi yang sedang kita hadapi, bagaimana cara kita menyikapi keadaan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kedewasaan berpikir dan merasa yang semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Contoh konkretnya adalah kita sedang berada di jalan menuju kampus, tetapi jalanan saat itu sangat macet. Kita sudah menunggu selama 1 jam di dalam kendaraan, namun arus lalu lintas hanya bergerak sedikit. Jika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan marah kepada situasi itu. Padahal, marah pada situasi itu sama sekali tidak ada artinya. Tapi jika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka kita akan menyikapinya dengan cara lain. Misalnya dengan membuka media sosial, atau game melalui gawai, atau bisa juga dengan membaca buku. Pada akhirnya, kita akan sampai juga. Bagaimana jika kita terlambat? Itu adalah konsekuensi dari situasi atau konsekuensi yang datang dari diri kita sendiri. Mungkin karena kita bangun terlalu siang. Meskipun buku ini diadaptasi dari filsafat Yunani kuno, sebetulnya banyak istilah atau nilai-nilai yang cukup akrab dengan keseharian kita. Untungnya, Henry Manampiring menampilkannya dengan enak, sehingga dari satu bait ke bait lain dan dari satu pemikiran ke pemikiran lain terasa mengalir dan mudah untuk dipahami. Wajar saja jika buku ini menjadi bestseller. Dan karena isinya yang syarat dengan motivasi diri, sangat wajar juga jika buku Filosofi Teras didapuk sebagai buku self-improvement yang direkomendasikan oleh Kompas. Lalu yang terakhir, berpikir negatif itu atau negative thinking dapat menjadi racun bagi kebahagiaan dan kewarasan kita. Maka untuk menanggulanginya, kita harus menjadi individu-individu yang ikhlas dan pandai untuk bersyukur. Sebab memang ada banyak yang tidak dapat kita kontrol di dunia ini, hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kita. Maka dari itu, saya merekomendasikan untuk membaca buku Filosofi Teras. Rasanya setelah membaca buku ini, kita tidak lagi mudah untuk iri hati kepada teman di media sosial yang memposting gaya hidup mewah. Tidak gampang stres karena orang lain lebih hebat dari kita, atau tidak gampang depresi ketika melihat teman lebih bahagia dari kita. Perubahan cara hidup dapat memberikan ketenangan hati dan juga merupakan wujud dari revolusi mental yang kita lakukan dalam kehidupan nyata. Cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.